Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Salsabila Rizky Salvani, Tiara Monika, Etri Wijayanti, Bunga Yevita Gustriani, Fazri Alhadi Kamal, Livia Setiani Saliha, Mahcica Julita, dan Salsa Diva Anatasha. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan tentang manajemen portofolio. Proses manajemen portofolio tidak hanya sekedar membuat portofolio, tetapi juga memonitor dan memverifikasi jika diperlukan. Ada beberapa macam proses manajemen portofolio yang ditawarkan oleh beberapa penulis dan praktisi. Akan tetapi, tidak ada satu proses manajemen portofolio yang paling benar. Alasan memilih manajemen portofolio ini sebagai berikut. Yang pertama, CVA merupakan institusi terkenal yang mengembangkan standar profesional investasi untuk para anggotanya. Yang kedua, manajemen portofolio ini menyediakan tahapan sistematik yang mudah dipahami. Yang ketiga, selain itu, manajemen portofolio tidak banyak digunakan di kurikulum pendidikan oleh banyak institusi profesional. Selanjutnya, proses manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuatnya. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis. Karena manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses, maka dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manajer investasi. Selanjutnya, perencanaan portofolio. Tahapan awal dari proses manajemen portofolio adalah perencanaan atau planning. Tahapan perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input yang diperlukan untuk membentuk portofolio. Ada 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio, yaitu yang pertama return, ekspektasian individual sekuritas. Yang kedua, varian return individual sekuritas. Dan yang ketiga, kovarian return individual sekuritas. Faktor-faktor yang menentukan input-input ini berasal dari investor sendiri dan dari pasar modal dengan mempertimbangkan keadaan ekonomik, sosial, politik, dan sektor yang relevan. Hasil dari perencanaan ini adalah kebijakan dan strategi portofolio serta ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam pembentukan portofolionya. Selanjutnya, sasaran-sasaran investasi investor. Proses manajemen portofolio dimulai dengan menentukan sasaran-sasaran investasi investor. Sasaran-sasaran investasi lebih difokuskan pada pencapaian kombinasi return dan resiko yang terbaik dari sudut pandang investor. Berbicara mengenai tukaran atau trade-off adalah return tuntutan dan toleransi resiko. Tukaran ini akan berbeda untuk investor individual dengan investor institusional. Terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara investor individual dengan investor institusional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preferensi risiko investor. Secara umum, tukaran trade-off return yang dituntut dan risiko yang harus dihadapi oleh investor adalah berhubungan positif, yaitu higher return, higher risk, dan lower return, lower risk. Lebih tinggi return, lebih tinggi risiko, dan lebih rendah return, lebih rendah risiko. Preferensi risiko investor individual akan sangat ditentukan oleh umur dan tingkat penghasilannya. Hidup manusia yang terbatas dan tingkat penghasilannya yang berbeda akan mempengaruhi preferensi risiko investasi sepanjang siklus hidup mereka. Berdasarkan siklus hidup investor, tukaran return risiko umumnya mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, accumulated phase atau fase akumulasi. Fase ini merupakan fase awal karir investor individual. Pada awal-awal karirnya, investor individual umumnya masih sedikit memiliki kekayaan, namun masih mempunyai jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkannya. Yang kedua, ada consolidation phase atau fase konsolidasi. Fase ini merupakan fase pertengahan sampai akhir-akhir
akhir karir dari investor individual. Pada fase ini, ketika pendapatan yang diperoleh oleh investor sudah melebihi pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkannya untuk menanggung hidupnya, mereka mulai mengakumulasikan portofolio investasinya. Yang ketiga, spending phase atau fase belanja. Fase ini merupakan fase akhir dan pensiun dari investor individual. Pada fase ini, biaya hidup investor sudah dapat ditutup dari investasi portofolio yang telah diakumulasikan sebelumnya, bukannya dari pendapatan yang diterima yang sudah mulai menurun. Yang keempat, gifting phase atau fase memberi. Fase ini merupakan fase akhir dari umur hidup investor. Pada fase ini, tukaran return risiko investor berada di tingkat yang sama dengan tukaran return risiko di fase belanja. Dari preferensi risikonya, investor dapat dikelompokkan dalam kelompok investor penolak risiko, investor risiko netral, dan investor penerima risiko. Kelompok investor berdasarkan preferensi risikonya dapat juga dikelompokkan menjadi investor agresif, investor moderat, dan investor konservatif. Selanjutnya, batasan-batasan investasi investor. Dalam pembentukan portofolio, investor pasti dihadapkan pada beberapa batasan. Batasan yang dapat terjadi adalah yang pertama, likuiditas. Likuiditas berhubungan dengan kecepatan suatu aktiva dijual dengan harga wajar. Aktiva yang tidak likuid akan dijual dengan nilai diskon jika harus dijual dengan segera untuk menarik minat pembeli. Yang kedua, ada ketersediaan aktiva. Ketersediaan aktiva berlawanan dengan likuiditas. Jika likuiditas adalah kemudahan dan kecepatan menjual, maka ketersediaan aktiva lebih ke kemudahan dan kecepatan membeli suatu aktiva. Yang ketiga, horizon investasi. Horizon investasi berhubungan dengan lama waktu investasi, karena dana yang diinvestasikan belum digunakan untuk keperluan lain oleh investor. Yang keempat, ada peraturan-peraturan. Investor institusional umumnya terikat dengan berbagai peraturan dalam pembentukan portofolionya. Yang kelima, ada pajak. Investor adalah subjek pajak, dan kebijakan investasi dapat diarahkan untuk menciptakan return yang baik dengan pajak yang minimal. Keenam, kebutuhan-kebutuhan unik. Investor individual adalah individu yang unik yang dapat mempunyai kebutuhan unik yang berbeda satu investor dengan investor yang lainnya. Kebutuhan yang unik dapat terjadi karena preferensi dan usia mereka yang berbeda, kultur yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, regulasi yang berbeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi investasi. Tahap selanjutnya setelah selesai menentukan sasaran-sasaran investor dengan batasan dan preferensinya adalah menentukan kebijakan dan strategi investasi. Untuk investor institusi yang diatur oleh peraturan biasanya diwajibkan untuk membuat pernyataan kebijakan investasi. Tujuan utama dari reksadana adalah untuk menyediakan return optimal dari investasi-investasi jangka panjang melalui investasi utama di saham-saham yang penjualan produknya di pasar lokal. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi efek globalisasi yang merupakan risiko yang tidak mudah diantisipasi tetapi harus ditangani dengan baik. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan-pertimbangan faktor makro yang relevan. Dalam mengembangkan strategi dan kebijakan investasi, adalah penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang terkait dengan investasi portofolio yang hendak dibentuk. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor ekspektasi makro yang dapat mempengaruhi pasar modal. Faktor-faktor makro yang harus dipertimbangkan adalah faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan sektor industri. Faktor ekonomi yang penting dipertimbangkan adalah tingkat suku bunga pasar yang akan terjadi karena suku bunga mempunyai hubungan terbaik signifikan dengan kinerja pasar modal. Faktor ekonomi lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah inflasi. Inflasi perlu dipertimbangkan terutama untuk investasi berhorizon jangka panjang, agar investasi portofolio di kemudian hari tidak kehilangan daya tariknya karena returnnya di bawah inflasi yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu menentukan ekspektasi pasar modal.
Hasil pertimbangan faktor-faktor makro, yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, dan sektor industri, dapat dilanjutkan untuk menentukan ekspektasi pasar modal. Penentuan ekspektasi pasar modal adalah mengekspektasi kondisi pasar modal di masa depan yang harus sudah dipersiapkan sedini mungkin. Misalnya, mengekspektasi return ekspektasian dari masing-masing sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Contoh lainnya adalah mengekspektasi kinerja pasar modal di masa depan. Apakah masih bullish atau akan berubah menjadi bearish? Menentukan ekspektasi pasar modal ini merupakan hal yang penting, karena jika salah akan berakibat fatal di kinerja portofolionya. Menentukan ekspektasi pasar modal ini juga akan menentukan pilihan sekuritas yang akan dimasukkan ke portofolio. Misalnya, diekspektasikan bahwa pasar modal akan tetap dalam kondisi bullish di masa depan. Akan dapat dipilih sekuritas-sekuritas yang mempunyai beta tinggi, yaitu nilainya lebih besar dari 1 untuk portofolionya, karena jika nantinya kinerja pasar modal benar meningkat, maka kinerja sekuritas-sekuritas tersebut akan meningkat lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kinerja pasarnya. Sebaliknya, jika diekspektasikan bahwa pasar modal akan dalam kondisi bearish di masa depan, maka dapat dipilih sekuritas-sekuritas yang mempunyai beta rendah atau lebih kecil nilainya dari 1 untuk portofolionya. Karena jika nantinya kinerja pasar modal menurun, maka kinerja sekuritas-sekuritas tersebut akan menurun lebih kecil dibandingkan dengan penurunan kinerja pasarnya. Selanjutnya yaitu mengenai eksekusi portofolio. Berdasarkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang telah dibuat dan ekspektasi pasar modal, tahap selanjutnya adalah mengeksekusi portofolionya. Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolionya jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya di kemudian hari berdasarkan umpan balik yang diterima. Beberapa tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah alokasi aktiva, yang kedua ada optimalisasi portofolio, yang ketiga ada pemilihan sekuritas, dan yang keempat ada implementasi dan eksekusi. Selanjutnya yaitu alokasi aktiva. Alokasi aktiva terkait dengan keputusan untuk membagi dana yang ada ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Alokasi aktiva akan sangat tergantung pada faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya. Umumnya, untuk investasi keuangan, dana dialokasikan pada 3 tipe aktiva yakni saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Untuk investasi real, dapat juga diinvestasikan ke tanah, bangunan, logam mulia, dan lainnya. Macam-macam reksadana di Indonesia juga mencerminkan alokasi aktiva tersebut. Reksadana pasar uang mengalokasikan semua dananya ke instrumen pasar uang. Reksadana pendapatan tetap mengalokasikan sebagian besar dananya ke obligasi. Reksadana ekuitas mengalokasikan sebagian besar dananya ke saham. Reksadana campuran mengalokasikan dananya ke obligasi dan saham. Reksadana terproteksi mengalokasikan sebagian besar dananya ke obligasi yang akan jatuh tempo. Alokasi aktiva merupakan keputusan investasi yang sangat penting, mengingat kombinasi aktiva inilah yang akan menghasilkan return dan risiko dari portofolio. Umumnya, strategi alokasi aktiva didasari pada preferensi dan karakteristik investor. Pada dasarnya, strategi alokasi aktiva dibagi menjadi 2, yakni agresif, yaitu return dan risiko yang tinggi, dan konservatif, yaitu return dan risiko yang moderat atau rendah. Alokasi aset perlu dilakukan dan direvisi setiap saat. Untuk alokasi aktiva strategi, biasanya alokasi aktiva dilakukan sekali tiap beberapa tahun untuk keputusan jangka panjang. Untuk alokasi aktiva taktikal, alokasi aktiva dilakukan secara rutin untuk merespon yaitu kejadian tertentu. Materi selanjutnya yaitu optimisasi portofolio. Optimisasi portofolio adalah merupakan target return di atas kenaikan risiko bebas pada pasar tertentu di mana untuk waktu yang sama dapat menjamin pencapaian kenaikan return minimum. Optimisasi portofolio terkait dengan pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio yang terbaik. Materi selanjutnya yaitu implementasi dan eksekusi portofolio. Hasil dari optimisasi portofolio akan didapatkan kombinasi yang optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Kombinasi optimal ini menunjukkan macam-macam sekuritas yang harus dibeli atau dijual pendek, beserta proporsinya masing-masing. Setelah diketahui macam sekuritas dan proporsinya masing-masing, maka portofolio ini perlu diimplementasikan dan dieksekusi, yaitu membeli atau menjual pendek masing-masing sekuritas tersebut.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai umpan balik kinerja portofolio. Proses inilah yang membedakan antara manajemen portofolio dengan hanya sekedar membuat portofolio. Portofolio yang sudah dibuat tidak dapat dibiarkan saja karena kinerjanya dapat menurun setiap saat di masa depan. Kondisi pasar yang jelek misalnya akan dapat menurunkan kinerja portofolio itu sendiri. Oleh karena itu, kondisi pasar harus selalu dipantau untuk menjaga kinerja portofolio akan tetap optimal. Jika kinerja portofolio menjadi tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu diseimbangkan kembali atau di rebalancing. Dalam memantau kondisi pasar, kita perlu juga memperhitungkan kondisi pasar yang terjadi, sehingga keputusan investasi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar. Kondisi pasar sekarang yang perlu dipantau adalah kondisi makroekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, politik, sosial, dan keamanan. Selain itu, perubahan keamanan dan preferensi investor juga perlu kita pantau. Portofolio perlu diseimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan lingkungan investor yang berubah-ubah. Menyeimbangkan portofolio adalah kegiatan untuk mengubah alokasi jenis aset portofolio atau komposisi sekuritas-sekuritas yang ada di portofolio untuk tetap menjaga kinerja portofolio tersebut agar tetap optimal. Menyeimbangkan portofolio juga memiliki biaya-biaya antara lain yaitu biaya berdagang, cost of trading, yaitu biaya yang terjadi akibat transaksi jual beli sekuritas, misalnya biaya komisi, pajak, dan sebagainya. Selain itu juga ada biaya tidak berdagang, yaitu cost of not trading, yaitu biaya atau kerugian yang timbul akibat penurunan nilai sekuritas-sekuritas di dalam transaksi jual beli sekuritas, misalnya biaya komisi, pajak, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang reward to variability atau Sharpe measure dan reward to volatility atau trainer measure. Yang pertama, kita akan membahas tentang reward to variability atau Sharpe measure. Kinerja portofolio ini dihitung dengan mengukur dari membagikan antara return lebih atau excess return dengan variabilitas atau variability dari return portofolio. Pengukur kinerja portofolio ini disebut juga dengan pengukuran Sharpe atau Sharpe measure, atau disebut juga dengan return to variability. Return to variability dikenalkan oleh William F. Sharpe pada tahun 1966 dengan cara penghitungan dengan mengurangi rata-rata return total portofolio dalam periode tertentu dengan rata-rata return aktiva bebas risiko dalam periode tertentu. Setelah itu membagikannya dengan variabilitas yang diukur dengan standar deviasi dari return portofolio dalam periode tertentu. Nilai return to variability menunjukkan kinerja dari portofolio. Semakin besar nilai return to variability, maka semakin baik kinerja dari portofolionya. Pengukuran Sharpe atau Sharpe measure atau return to variability sebenarnya adalah mengukur slope atau sudut dari portofolio yang ditarik dari return bebas risiko. Portofolio terbaik adalah portofolio yang mempunyai sudut terbesar. Yang kedua adalah return to volatility atau trainer measure. Kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukur ini dilakukan dengan membagi return lebih atau excess return dengan volatilitas atau volatility dari sebuah portofolio. Pengukur kinerja portofolio ini disebut dengan pengukur trainer atau trainer measure, atau disebut juga dengan nama return to volatility. Return to volatility dikenalkan oleh Jack L. Trainer pada tahun 1966. Adapun cara penghitungannya adalah dengan mengurangi rata-rata return total portofolio periode tertentu dengan rata-rata return aktiva bebas risiko pada periode tertentu. Setelah itu membagikannya dengan volatilitas yang diukur dengan beta portofolio periode tertentu. Nilai return to volatility menunjukkan kinerja portofolio. Semakin besar nilai return to volatility, semakin baik kinerja portofolionya. Berbeda dengan Sharpe, trainer membagi return lebih portofolio atau reward dengan beta portofolio. Trainer berargumentasi bahwa portofolio yang dibentuk mestinya adalah portofolio optimal. Maka resiko unik dapat diabaikan dan yang masih tertinggal adalah resiko sistematik yang diukur dengan beta. Perbandingan pengukuran Sharpe dan pengukuran trainer.
Pengukuran SAP dan Trainor menggunakan pembagi yang berbeda. Pengukuran SAP menggunakan pembagi variabilitas yang diukur dengan deviasi standar return portofolio, sedangkan pengukur Trainor menggunakan pembagi volatilitas yang diukur dengan pengukur resiko sistematis atau beta portofolio. Karena pembaginya berbeda, hasil kedua pengukur ini dapat berbeda. Jika berbeda, pertanyaannya adalah pengukuran mana yang akan digunakan? Pengukuran SAP atau pengukuran Trainor? Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut adalah tabel yang membandingkan antara hasil kedua pengukuran ini, diantaranya dari hasil contoh-contoh sebelumnya. Dari hasil tabel dapat terlihat bahwa kinerja reksadana 3 besar cukup konsisten untuk kedua pengukuran, walaupun ranking 1 dan 2 berpindah tempat. Urutan berikutnya adalah ranking 4-7 berada pada kedua pengukuran. Untuk ranking terakhir, kedua pengukuran konsisten. Pengukuran SAP menggunakan pembagi deviasi standar yang menunjukkan total risiko dari portofolio. Pengukuran Trainor menggunakan pembagian beta yang menunjukkan risiko sistematis atau beta portofolio. Jika asumsi berbeda, reksadana yang diukur adalah portofolio optimal, maka risiko unik mereka akan terdiversifikasi dan tersisa hanya risiko sistematis, sehingga risiko totalnya akan bernilai sama dengan risiko sistematisnya. Jika hal ini terjadi, reksadana yang diukur adalah portofolio optimal. Dari hasil tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai yang lebih tepat mestinya adalah pengukuran SAP yang mengukur risiko sebagai total risiko yang sebenarnya terjadi, sehingga pengukuran Trainor mengasumsikan portofolio adalah optimal yang kenyataannya tidak demikian. Yang kedua, pengukuran Trainor tersebut dibandingkan untuk mengetahui tingkat optimalitas dari portofolio, sehingga kedua pengukuran ini memberikan urutan hasil kinerja yang sama. Kenyataan urutan ranking hasil dari tabel di atas tidaklah sama, menyimpulkan bahwa reksadana yang dinilai kinerjanya belum merupakan reksadana yang sudah optimal. Reward to market risk. Karena skala pembagi antara pengukur SAP dan pengukur presentasi standar pengukuran Trainor menggunakan pembagian beta dengan skala desimal atau berkisar nilai 1. Perbedaan lainnya adalah pengukuran SAP menggunakan risiko total sebagai pembaginya, sehingga pengukuran Trainor bukan merupakan risiko sistematika, tetapi pengukuran sistematik sebagai pembaginya. Nilai pembagi di pengukuran Trainor ini akan dimodifikasi supaya mempunyai skala presentasi dengan mengubah risiko sistematik dalam skala desimal. Karena pengukuran SAP menggunakan deviasi standar bukan varian sebagai pengukur risikonya, maka pengukuran Trainor dimodifikasi akan menggunakan delta P kali rho M. Dari hasil pengukuran Trainor dapat dimodifikasi menjadi pengukuran Trainor dimodifikasi atau reward to market risk, tampak pada tabel berikut ini. Dari hasil tabel ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, urutan ranking pengukuran Trainor dapat mengukur Trainor dimodifikasi atau reward to market risk. Tidak merupakan, karena sebenarnya pengukuran Trainor dimodifikasi adalah pengukuran Trainor dibagi lagi dengan risiko pasar. Karena semua reksadana dibagi dengan hasil risiko pasar yang sama nilainya untuk semua reksadana, maka hasil nilai yang baru hanya akan berubah nilainya tetapi tidak merubah urutan rankingnya. Yang kedua, hasil pengukuran Trainor modifikasi atau reward to market sudah dapat dibandingkan dengan pengukuran SAP. Misalnya, untuk reksadana Fortis Equitas, nilai RVAR adalah sekitar 0,72826 yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai
airfall sebesar 0,04238, tapi dapat dibandingkan dengan nilai airmark 0,74804. Dari hasil ini terlibat bahwa reksadana ini sudah cukup terverifikasi dengan baik, karena airmark 0,74804 hanya lebih besar sedikit dari airfall 0,72826. Jika reksadana ini diverifikasi sempurna, maka nilai airfall akan sama dengan nilai airmark, yaitu 0,74804. Reward to diversification. Pengukuran reward to market risk atau RMAR sebagai modifikasi dari pengukur trainer masih belum dapat menjelaskan seberapa besar diverifikasi yang seharusnya dicapai oleh portofolio. Hartono 2009 mencoba memberi suatu pengukur kinerja portofolio yang menunjukkan besarnya diverifikasi yang seharusnya dilakukan, yang kenyataannya tidak dilakukan oleh portofolio. Hessens Alpha. Jika diperhatikan, pengukuran SEP atau RVAR dan pengukur trainer atau RVOL sebenarnya adalah mengukur sudut dari portofolio. Semakin besar sudut atau slope dari portofolio, semakin baik kinerja portofolionya. Selain sudut, kinerja portofolio juga dapat ditentukan oleh interceptnya. Semakin tinggi interceptnya, semakin tinggi return portofolionya. Selanjutnya, pengukur. Walaupun mengukur SERP dan mengukur trainer dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio, tetapi hasilnya sulit untuk diinterpretasikan jika kinerja atau portofolionya dibandingkan dengan kinerja pasar. Selanjutnya, rasio informasi. Pengukur lain kinerja suatu portofolio adalah rasio informasi atau information ratio. Mengukur ini merupakan rasio antara alfa dengan risiko unik portofolio atau risiko non-sistematik portofolio yang disebut sebagai tracking error dari industri. Baiklah, saya akan menyambung materi yang berikutnya, yaitu pengukur M²2 atau M². Walaupun pengukur Sharpe dan pengukur trainer dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio, tetapi hasilnya sulit untuk diinterpretasikan jika kinerja dari portofolionya dibandingkan dengan kinerja pasar. Misalnya, suatu portofolio mempunyai nilai pengukur Sharpe sebesar 0,55 dan portofolio pasar mempunyai nilai pengukur Sharpe sebesar 0,70. Hasil ini menunjukkan bahwa portofolio ini mempunyai kinerja di bawah kinerja pasar. Akan tetapi, apakah perbedaan kinerja sebesar 0,15 ini berarti? Karena pengukur Sharpe dalam bentuk rasio antara dua nilai yang berbeda, maka selisih 0,15 tersebut sulit diartikan. Nah, pengukur yang lebih mudah untuk membandingkan kinerja portofolio dengan kinerja pasar diusulkan oleh John G. Graham dan Campbell R. Harvey pada tahun 1994 dan selanjutnya lebih dipopulerkan oleh Franco Modigliani yang sebelumnya adalah pemenang hadiah Nobel dengan cucunya yang bernama Leah Modigliani sehingga dikenal dengan nama pengukur M²2 atau M². Nah, untuk mengilustrasikan M² lebih lanjut, misalnya diambil contoh reksadana Fortis Equitas. Total return-nya reksadana ini adalah sebesar 5,20% dengan resiko sebesar 6,16%. Risiko pasar adalah sebesar 5,67% dengan nilai SBI sebesar 0,72%. Besar total return reksadana ini yang risikonya disamakan dengan risiko pasar yaitu sebesar kita cari aja nih TRP-nya sama dengan 5,20% dikurang dengan 0,72% dikali dengan 5,67% per 6,16% ditambah 0,72%. Maka didapatkan hasil 4,48% dikali 0,9
ditambah 0,72%. Didapatkan lagi 4,12% ditambah 0,72%. Maka hasil akhirnya adalah 4,84%. Nah, besarnya nilai M kuadrat adalah sisih dari total return yang disesuaikan tersebut dengan return pasar. Maka didapatkan M kuadrat sama dengan 4,84% dikurang 3,53%. Yang hasil akhirnya yaitu 1,31%. Materi yang terakhir adalah rasio informasi. Pengukur lain kinerja suatu portofolio adalah rasio informasi atau information ratio. Pengukur ini merupakan rasio antara alfa dengan risiko unik portofolio atau risiko non-sistematik portofolio yang disebut sebagai tracking error dari industri. Sebagai berikut ini, rumusnya adalah rasio informasi sama dengan alfa portofolio per risiko unik portofolio. Nilai risiko informasi ini mengukur return tidak normal per unit risiko yang dapat didiversifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar. Nah, contohnya dari data diketahui risiko sistematik untuk reksadana bahan dana prima adalah sebesar 6,86% dan risiko totalnya adalah sebesar 7,2%. Risiko unik portofolio adalah sebesar risiko total dikurangi dengan risiko sistematik. Dari hasil diperoleh nilai alfa per portofolio untuk reksadana ini adalah sebesar 0,0031 atau 0,31%. Nilai dari rasio informasi ini adalah sebesar 0,31% per 7,02% dikurang dengan 6,86%, yang hasil akhirnya adalah 1,9375. Baiklah, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan yang telah kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.